Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah tulisannya Untung Prasetyo, sebuah kisah Sudiro. Dan untuk kali ini kisah yang berjudul Lembah Jagamaya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah kepergian Widanu bersama sosok lain yang berwujud Jagat Madya, Sudiro dan Abauta serta Sri Kanti dan juga Nyai Semala dan Jagat Kiri juga Jagat Baruna bersama makhluk-makhluk gaib lainnya berkumpul di rumah kecil yang menjadi tempat tinggal penjaga hutan Jenggala dan juga lembah Balulang itu. Mereka mencoba mencari cara untuk membantu Widanu yang telah dibawa pergi oleh sosok Ratu Ular Hijau yang menjadi bawahan dari sosok penguasa Laut Selatan itu. Setelah lama perbincangan itu terjadi, sosok asli dari Jagat Madya pun terbangun dari tidurnya setelah sebelumnya dia dibuat tidak berdaya oleh Widanu yang tiba-tiba saja mencengkram kedua pundaknya. "Aku tidak menyangka jika Widanu mau melakukan hal itu. Maafkan aku atas apa yang terjadi dengan anakmu Sudiro," ujar Jagat Madya sambil menatap ke arah Sudiro. "Tidak mengapa Ki Madya. Widanu telah mengutarakan semua rencananya kepadaku sebelum kepergiannya. Anak itu juga memintaku untuk membantumu menyelamatkan keluargamu dan setelah itu mendatangi tempatnya berada untuk menghancurkan kitab terlarang Segara Ruksa," balas Sudiro menjelaskan. "Selain itu kita juga harus mencari tempat persembunyian yang tertutup dan tidak diketahui oleh musuh. Karena Widanu juga menyampaikan jika besar kemungkinan kerajaan Laut Selatan akan menyerang kembali," ujar Abauta menambahkan. "Jika kau tahu sebuah tempat yang aman untuk tempat kita berlindung, sebaiknya cepat kau katakan Madya, karena waktu kita tidak banyak lagi," sambung Eyang Jagat Kiri dengan nada ketus, seolah dirinya masih merasa kesal kepada Jagat Madya. "Kapanpun kalian siap, kita akan langsung berangkat menuju ke tempat yang sangat aman yang aku ketahui," jawab Jagat Madya dengan tegas. "Apa kau yakin dengan tempat itu Madya? Apakah tempat itu bisa dijadikan tempat kita berlindung sementara waktu?" balas Eyang Jagat Baruna menanyakan. "Lembah Jagat Maya adalah sebuah tempat yang terselimuti oleh energi alam. Sehebat apapun seseorang atau makhluk gaib, dia tidak akan dapat menembus tabir penghalang yang menyelimuti tempat itu. Walaupun tidak seluas lembah Balulang, tapi lembah Jagat Maya cukup untuk menjadi tempat berlindung yang aman bagi kita semua," balas Jagat Madya menjelaskan. Sebelum melakukan perjalanan menuju ke lembah Jagat Maya, Abauta pun meminta Sudiro dan Jagat Madya untuk mencari jalan yang aman yang akan mereka lalui. Awalnya Sudiro menawarkan untuk membawa satu persatu orang-orang yang ada di lembah Balulang dengan menggunakan ajian lipat bumi miliknya. Akan tetapi semua itu mustahil dilakukan karena lembah Jagat Maya hanya dapat dimasuki melalui alam gaib saja. Itulah keunikan dari tempat yang bernama lembah Jagat Maya. Walaupun berada di alam nyata, tapi tabir pelindung yang menjaga tempat itu tidak dapat ditembus melalui alam nyata. Setelah semua persiapan selesai dan Sudiro serta Jagat Madya dapat menemukan jalur yang aman menuju ke lembah Jagat Maya, seluruh makhluk yang berada di lembah Balulang pun mulai pergi meninggalkan tempat yang sangat indah itu. Abauta, Sri Kanti, Nyai Semala, Eyang Jagat Kiri, Eyang Jagat Baruna serta Bima Karsa dan Warijan mulai mengikuti langkah Sudiro di barisan paling depan. Sedangkan Ki Wanasela, Ki Wanataru dan Wanarupa menjaga barisan belakang bersama Jagat Madya dan juga Wanageni. Dengan sangat cepat lembah Balulang pun terasa sunyi tanpa adanya suara-suara yang biasanya menghiasi tempat tersebut. Sesampainya rombongan Sudiro di lembah Jagat Maya, mereka pun dibuat takjub dengan keindahan tempat tersebut. Keindahan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya adalah sebuah pemandangan alam nyata yang berpadu dengan bias-bias energi dari alam gaib. Di tempat yang lapang itu terdapat sebuah sungai kecil yang airnya terlihat sangat jernih. Aliran air sungai yang berasal dari mulut gua berbentuk kepala harimau di ujung lembah Jagat Maya itu
mengalir ke arah mulut gua lainnya yang berbentuk kepala naga besar. Sungguh sebuah keindahan alam yang sangat mempesona tercipta di tempat itu. Bima Karsa yang merasa takjub dengan keindahan lembah jagat maya pun mengusulkan agar Abauta mendirikan bangunan rumah dan juga surau tidak jauh dari sungai tersebut. Dan usulan dari Bima Karsa pun langsung disetujui oleh semua orang yang kini akan tinggal di lembah jagat maya. Keanehan-keanehan yang ada di tempat itu pun perlahan-lahan baru disadari oleh Abauta dan juga Wanageni. Dua makhluk berbeda alam itu pun merasa jika lembah jagat maya sangat berbeda dengan lembah Balulang. Wanageni merasa jika dirinya tidak perlu menggunakan energinya untuk dapat berkomunikasi dengan Abauta maupun Sudiro serta yang lainnya. Dan hal itu pun mulai disadari oleh Gatra Pawira, Ki Wanasela, serta Ki Wanataru dan juga Wanarupa. Lembah jagat maya adalah sebuah tempat yang menghubungkan antara dunia nyata dengan dunia gaib. Tempat ini adalah warisan leluhur kita yang hanya diketahui oleh beberapa orang dan beberapa makhluk saja. Tapi kini selain aku, kalian semua yang mengetahui keberadaan lembah jagat maya ini, ujar Ki Jagat Madya menjelaskan. Mengapa kau tidak memanfaatkan tempat ini untuk persembunyianmu ketika kau mengambil paksa mustaka Nagawana dari lembah Balulang, Madya? Tanya Eyang Jagat Kiri yang merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ki Jagat Madya. Tempat ini bukanlah sembarang tempat, Kiri. Dulu ketika aku masih menjadi seorang yang kotor dan dipenuhi hawa nafsu, aku tidak dapat memasuki tempat ini. Tapi aku bersyukur ketika aku memantapkan hatiku untuk kembali ke jalan yang baik. Aku dapat melihat gerbang gaib yang kita lewati tadi sewaktu aku mencari jalan menuju tempat ini bersama Sudiro, balas Ki Jagat Madya menjelaskan. Akhirnya kau dapat meyakinkan aku sepenuhnya, Madya. Maafkan aku yang masih mencurigaimu, balas Eyang Jagat Kiri sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian rumah kecil dan surau sederhana pun telah berdiri dengan tegak. Sudiro dan Abauta serta yang lainnya pun kini dapat beristirahat sejenak serta beribadah dengan tenang sebelum mereka kembali ke medan pertempuran. Bima Karsa pun mulai mengajari tata cara beribadah dengan baik dan benar sesuai syariat yang ada. Dan hal itu membuat Sudiro serta Sri Kanti merasa lebih tenang walaupun anak kesayangan mereka sedang menjadi tawanan dari sosok Ratu Ular Hijau yang mereka sendiri pun belum ketahui namanya. Apakah Widanu belum memberikan petunjuk lagi, Kang Mas? Tanya Sri Kanti kepada Sudiro. Belum, Dek. Aku diminta menunggu kabar darinya dan tidak diperbolehkan mencari jejak keberadaannya. Widanu tahu kalau itu akan dapat memicu kembali pertempuran gaib dengan pasukan kerajaan Laut Selatan, balas Sudiro yang terlihat sangat tenang kala itu. Semoga Widanu dalam keadaan baik-baik saja, Kang Mas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melindungi anak kita, balas Sri Kanti sambil menghela nafas panjangnya. Setelah memastikan keadaan mereka sangat aman di lembah jagat maya, Abauta pun mengajak Sudiro, Ki Jagat Madya, Eyang Jagat Kiri, dan yang lainnya untuk membahas rencana apa yang akan mereka lakukan. Walau Abauta juga tahu jika mereka harus menunggu pesan dari Widanu, tapi Abauta ingin memastikan jika mereka akan dapat membantu Widanu untuk memusnahkan kitab Segara Ruksa, sekaligus menyelamatkan keluarga Ki Jagat Madya. Bersama dengan itu, Sudiro pun merasakan energi Pancawara milik Widanu dan dia pun langsung memusatkan energinya untuk dapat berkomunikasi dengan anak semata wayangnya itu. Assalamualaikum, Pak, ujar Widanu kepada ayahnya yang dapat didengar dengan jelas oleh Sudiro. Waalaikumsalam, Le. Bagaimana keadaanmu saat ini, Danu? Tanya Sudiro kepada anaknya. Alhamdulillah, Danu dalam keadaan baik, Pak. Danu ingin menyampaikan jika saat ini pasukan dari kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Ular itu sedang kembali menuju ke lembah Balulang. Mereka ingin mengambil mustika Nagawana untuk menambah kekuatan mereka, balas Widanu menjelaskan. Saat ini kami sudah tidak berada di lembah Balulang, Le. Kami semua berada di tempat yang sangat aman dan rahasia, dan mustika Nagawana ada bersama kami saat ini. Benda bertuah itu masih dipegang oleh kakekmu, balas Sudiro yang membuat Widanu merasa lega mendengarnya. Pertempuran kita saat ini bukanlah melawan kerajaan Laut Selatan, Pak, tapi dengan kerajaan ular. Mereka memilih membelot karena mereka kini memilih Danu yang digadang-gadang dapat membuka dan membaca isi dari kitab Segara Ruksa yang saat ini masih tersimpan dengan baik di kerajaan Laut Selatan, ujar Widanu menjelaskan.
Sebenarnya Danu dapat dengan mudah pergi dari tempat ini, Pak. Tapi Danu yakin jika keluarga dari kakek Jagat Madya berada di tempat ini. Ibu Widanu menjelaskan. Lakukan apa yang kau yakini mampu untuk kau lakukan, Le. Bapak dan ibu serta semua yang ada di sini terus mendoakan keselamatanmu. Balas Sudiro yang terus memberi semangat kepada Widanu. Jadi, apakah bisa dikatakan jika saat ini musuh-musuh kita sedang terpecah belah, Le? Tanya Sudiro yang merasa sangat penasaran. Benar sekali, Pak. Setelah mereka memutuskan untuk berpisah, Sang Ratu Ular pun mulai mencari benda-benda mustika untuk menambah kesaktiannya serta kekuatan para pasukannya. Dan sosok Ratu Ular itu berharap dapat mengambil mustika Nagawana dan mendapatkan kesaktian dari Sang Naga Petapa, yaitu Eyang Nagawana. Balas Widanu menjelaskan. Tidak menutup kemungkinan sang penguasa kerajaan Laut Selatan akan mencarimu, Danu. Apa tidak sebaiknya kau kembali dulu saja bersama kami? Ucap Sudiro yang mulai dapat membaca situasi. Benar, Pak, memang itulah yang sedang Danu tunggu. Saat ini Danu memiliki kesempatan untuk mencari anak dan istri dari Eyang Jagat Madya. Dan setelah kerajaan Laut Selatan datang menyerang, Danu akan membawa mereka pergi dari tempat ini. Balas Widanu yang tidak kalah cermat dari ayahnya dalam membaca peluang yang ada. Kau memang cerdas, Danu. Tapi apakah kau tidak memerlukan bantuan kami? Tanya Sudiro penasaran. Ketika waktunya tiba, Danu ingin meminta Paman Wanarupa dan juga Eyang Jagat Giri datang ke tempat ini, Pak. Nanti biar Danu sendiri yang menuntun keduanya ke kerajaan ular ini. Balas Widanu yang membuat Sudiro lebih tenang lagi. Setelah selesai melakukan telepati dengan Widanu, Sudiro pun langsung menyampaikan apa yang telah diketahui oleh anaknya itu. Walau sempat terkejut, tapi Aba Uta sepertinya merasa tenang karena mustika Nagawana masih berada di tangannya. Sore di tengah sejuknya suasana hutan yang asri di lembah Jagat Maya itu, Sudiro dan Aba Uta serta Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Baruna, serta Ki Jagat Madya mulai membicarakan langkah-langkah yang akan diambilnya. Walau Widanu sudah meminta kepada Sudiro untuk menunggu informasi darinya, tapi sepertinya Sudiro memiliki pemikiran lain di tengah permasalahan yang kini sedang dihadapi kerajaan Laut Selatan. Siapakah sosok perempuan bertubuh ular itu, Baruna? Tanya Aba Uta yang tidak mengetahui siapakah sosok perempuan bertubuh ular yang membawa Widanu kala itu. Dia adalah Dewi Anggari yang menjadi panglima perang gerbang barat, jawab Jagat Baruna menjelaskan. Apakah mungkin dia berani membelot dari kerajaan Laut Selatan? Tanya Aba Uta lagi. Mungkin saja, Suta. Semua makhluk gaib sangat ingin mengetahui isi dari kitab Segara Ruksa dan menguasai kesaktian-kesaktian tingkat tinggi untuk menjadi penguasa tunggal di jagat alam gaib. Balas Jagat Madya menjelaskan. Saat ini, satu hal yang sangat aku takuti adalah jika ada makhluk yang dapat membuka kitab Segara Ruksa. Ibu Jagat Madya yang memang memiliki pengetahuan banyak tentang kitab terlarang Segara Ruksa itu. Bagaimana jika kita datang ke kerajaan Laut Selatan dan menyampaikan hal itu kepada Kanjeng Ratu? Ujar Sudiro yang membuat Aba Uta, Eyang Jagat Giri dan Eyang Jagat Baruna serta Ki Jagat Madya terkejut. Tidak ada untungnya bagi kita, Diro. Percayalah kepadaku, jika kita menyambangi kerajaan gaib yang teramat sangat luas itu, kita hanya akan mati sia-sia dan atau akan menjadi tawanan di sana. Balas Ki Jagat Madya. Sebaiknya sekarang kita mempersiapkan diri saja, Diro. Kita tunggu kabar dari Widanu dan langsung bergerak ketika ada aba-aba. Balas Aba Uta mengambil keputusan. Sementara itu Widanu yang berada di sebuah kerajaan gaib yang seluruh ruangannya terbuat dari emas dan juga dihiasi batu permata itu, mulai mencari celah untuk dapat meloloskan diri dan mencari keberadaan istri serta anak dari Ki Jagat Madya. Walau belum memiliki pengalaman dalam pertempuran langsung, tapi sebenarnya Widanu kerap melihat pertempuran ayahnya melalui ilmu Pancawara yang dimilikinya. Istana megah tempat Ratu Siluman Ular itu menetap sungguh membuat hati Widanu bergetar penuh kesedihan. Bagaimana tidak, jalan untuk menuju ke tempat dia berada saat itu adalah barisan tubuh dari ratusan bahkan ribuan manusia yang telah mengikat perjanjian pesugihan dengan sosok Ratu Siluman Ular tersebut. Tubuh dari pria dan wanita yang bertelanjang dada itu berjejer dengan posisi terlentang hingga membentuk jalan yang dapat dilewati. Mereka terus mengerang kesakitan ketika kereta kuda yang membawa sang ratu melewati dan menginjak-injak tubuh mereka.
Belum lagi lalu lalang para punggawa kerajaan yang setiap saat pasti menginjak-injak barisan tubuh yang tidak berdaya itu, yang menyisakan suara jeritan kesakitan. Saat itu mungkin baru Widanula sebagai seorang biasa yang masih hidup, yang pernah melihat langsung orang-orang yang telah mengikat perjanjian dengan pemberi pesugihan itu menjalani siksaannya. Walau memang bukanlah ruh atau jiwa dari seseorang yang sejatinya, tapi mungkin seperti itulah gambaran perihnya kepedihan dari siksaan yang mereka dapatkan setelah mereka menikmati kekayaan dari hasil pesugihan itu. Setelah berusaha menghilangkan kesedihan di hatinya itu, Widanu pun mulai mencari celah untuk melepaskan diri dari kerangkeng besi yang dipenuhi mantra-mantra sakti tempatnya dikurung kala itu. Dan setelah membuat sosok pengganti dirinya, Widanu pun mulai berusaha untuk menembus penjara gaib tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, Widanu pun dapat keluar dengan mudah dari penjara gaib yang memiliki energi sangat besar itu. Lalu pergi meninggalkan sosok kembarannya dan juga sosok kembaran Ki Jagat Madya di sana. Setelah terbebas dari penjara gaib yang sebenarnya terus menghisap energi dari setiap makhluk yang terkurung di dalamnya itu, Widanu pun langsung merubah wujudnya menjadi sosok penjaga yang sudah sering dilihatnya di sekitar istana itu. Dan setelah wujudnya berubah, Widanu pun dengan leluasa mencari tempat di mana keluarga Ki Jagat Madya berada. Dari puluhan penjara gaib yang sudah dilaluinya, Widanu pun mendengar suara seseorang yang sedang bersenandung. Dan dengan penuh keyakinan, dia pun langsung menghampiri sosok perempuan yang bersenandung dengan bahasa Jawa itu. "Maaf Nek, apakah Nenek mengenal kakek Jagat Madya?" tanya Widanu dengan suara aslinya yang terdengar seperti suara anak-anak. "Iya, dia adalah suamiku," jawab sosok perempuan parubaya yang usianya hampir sama dengan Nyai Semala. "Benar, dia adalah ayahku," saut perempuan muda yang wajahnya terlihat sangat pucat saat itu. "Kalau begitu, ayo kita keluar dari tempat terkutuk ini, Nek," balas Widanu yang membuat perempuan parubaya itu tersenyum mendengarnya. "Apakah kau ini sedang bermimpi, anak muda? Jangankan untuk pergi, untuk keluar dari penjara ini saja mustahil bagi kami," balas sosok perempuan tua yang tidak lain adalah istri dari Ki Jagat Madya. Widanu yang tidak memperdulikan apa yang diucapkan perempuan parubaya itu, lalu dengan mudah mematahkan jeruji besi yang sebenarnya sangat mustahil untuk dilakukan. Karena jangankan untuk mematahkannya, jika orang biasa menyentuhnya saja, dia akan terpental akibat energi besar yang melindunginya. "Namaku Widanu, Nek, dan ini bukanlah wujudku yang sebenarnya. Sekarang ayo kita keluar dari tempat ini sebelum Ratu Ular itu kembali dari lembah Balulang," ujar Widanu yang sontak membuat sosok perempuan parubaya dan perempuan itu terkejut dengan apa yang telah dilakukan dan disampaikan oleh Widanu. "Namaku Retno dan ini Nyai Arum ibuku. Kakek Jagat Madya serta ayah dan ibuku sedang berada di lembah Jagat Maya, maka dari itu kita harus segera keluar dari istana ular ini, Nek," ujar Widanu yang lagi-lagi membuat Nyai Arum terkejut mendengarnya. "Sekarang aku percaya kepadamu, anak muda, karena hanya suamikulah yang tahu tentang sebuah tempat bernama lembah Jagat Maya itu," balas Nyai Arum yang langsung berdiri dan mengajak Retno keluar. Setelah Nyai Arum dan Retno berada di luar kurungan, Widanu pun terlihat seperti membacakan sebuah doa, dan tidak lama kemudian muncullah sosok Nyai Arum dan juga Retno di dalam penjara gaib tersebut. Sebelum pergi, Widanu pun tidak lupa memperbaiki jeruji besi yang tadi dipatahkannya. Dan dengan kesaktiannya, jeruji itu kembali utuh seperti sedia kala. Tidak lupa juga Widanu merubah wujud Nyai Arum dan Retno menjadi sosok makhluk gaib penjaga sama sepertinya. Dan setelah mengirimkan pesan kepada Sudiro melalui telepatinya, Widanu pun mulai mengajak Nyai Arum dan Retno untuk keluar dari penjara gaib tersebut. Sebelum Widanu dan Nyai Arum serta Retno sampai pada sebuah pintu yang terbuat dari batu besar, mereka pun dibuat sedih dengan pemandangan di tempat itu. Selain Widanu telah menyaksikan para pelaku pesugihan yang kini dijadikan alas tempat berjalan, kini ketiga orang itu harus menyaksikan sukma dari korban tumbal pesugihan itu dikurung dan disiksa. Mereka akan melakukan kerja paksa di istana itu secara bergantian dan akan kembali ke dalam penjara gaib setelah tugas mereka selesai. Ingin rasanya Widanu melepaskan sukma dari orang-orang yang telah ditumbalkan itu. Tapi saat itu bukanlah waktu yang tepat karena masih ada permasalahan yang lebih rumit lagi yang harus dihadapinya. "Suatu saat nanti insya Allah aku akan kembali lagi dan membebaskan kalian,"
ujar Widanu yang membuat Nyai Arum dan Retno merasa sangat terharu. Setelah melewati pintu yang terbuat dari batu besar itu, Widanu meminta kepada Nyai Arum dan juga Retno untuk memegang pakaian dengan erat serta memejamkan kedua mata mereka, karena dia akan menggunakan kemampuannya untuk berpindah tempat dengan sangat cepat. Dan beberapa saat kemudian Widanu dan Nyai Arum serta Retno sudah berada di sebuah tempat yang disusul oleh kedatangan Ki Jagatmadya, Wanarupa, dan juga Gatra Pawira. Dalam waktu singkat Widanu pun berubah kembali ke wujud aslinya. Hal yang sama pun terjadi pada Nyai Arum dan juga Retno. Setelah melihat keluarganya, Ki Jagatmadya langsung berlari dan memeluk keluarganya. Sementara itu Widanu tersenyum melihat kebahagiaan yang tercipta di hari itu. Gatra Pawira dan juga Wanarupa pun langsung menghampiri Widanu, dan setelah melepas rasa rindu mereka, ketiganya pun mulai menyusun rencana. "Apa kau siap, Paman Wanarupa?" tanya Widanu yang langsung disambut senyum dan anggukan kepala oleh Wanarupa. "Apalagi yang akan kita lakukan? Sekarang sebaiknya kita kembali ke lembah jagat maya, karena ayah dan ibumu sudah sangat merindukanmu, Danu," sahut Gatra Pawira yang tahu jika Widanu dan Wanarupa sudah menyusun rencana sebelumnya. "Aku akan kembali setelah dapat memberi pelajaran kepada dua kerajaan gaib yang menginginkan kitab terkutuk itu, Paman. Dan sekarang cepatlah Paman kembali ke lembah jagat maya. Sampaikan kepada ayah dan ibuku jika aku dalam keadaan baik saat ini," balas Widanu dengan tegas disertai senyum tulus di wajahnya. "Baiklah Danu, berhati-hatilah, dan kau Wanarupa, kembalilah ke lembah jagat maya dengan selamat," balas Gatra Pawira sambil menepuk pundak keduanya. "Terima kasih Widanu, terima kasih telah membawa istri dan anakku kembali. Aku berutang budi yang sangat besar kepadamu, Nak," sahut Ki Jagatmadya dengan mata berkaca-kaca menahan rasa harunya. "Sama-sama kek, aku titipkan kedua orang tuaku dan juga kakek serta nenek dan yang lainnya." Setelah Ki Jagatmadya, Nyai Arum dan Retno serta Gatra Pawira menghilang dari pandangannya, Widanu pun memulai aksinya dengan meminta Wanarupa berubah wujudnya menjadi sosok Eyang Nagawana. Walaupun sudah bisa melakukannya, tapi kali ini ada yang berbeda. Sebab Widanu telah meminta izin kepada sosok Nagawana untuk menjalankan rencananya. Dan setelah mendapatkan restu dari sang naga petapa itu, Widanu langsung menyampaikannya kepada Wanarupa yang masih berada di lembah Balulang kala itu. "Penyamaranmu kali ini tidaklah mudah, Paman. Selain itu apa yang akan kita lakukan saat ini sangat beresiko," ujar Widanu kepada Wanarupa. "Apapun itu, selama kita berada di jalan yang benar, aku akan melakukannya, Danu," balas Wanarupa dengan penuh keyakinan. "Baiklah Paman, sekarang bersiaplah untuk menerima energi Pancawara dan juga energi milik Eyang Nagawana yang dipinjamkannya melalui aku," ujar Widanu dengan mantap. Setelah mengatakan hal itu, Widanu pun mulai menyalurkan energi Pancawara dan juga energi Nagawana ke tubuh Wanarupa. Bersama dengan itu, sosok Wanarupa pun perlahan mulai berubah menjadi sosok Eyang Nagawana dalam wujudnya sebagai manusia. "Saat ini di dalam tubuhmu ada energi Pancawara dan juga energi milik Eyang Nagawana. Dengan kata lain, saat ini juga Paman memiliki kesaktian yang setara dengan sosok Eyang Nagawana," ujar Widanu yang membuat Wanarupa terus memperhatikan perubahan wujudnya. "Yang harus kau lakukan di kerajaan Laut Selatan hanyalah menyampaikan pesan kepada sang ratu. Jika saat ini penguasa kerajaan Siluman Ular sedang mencari mustika Nagawana untuk mendapatkan kekuatan sang naga yang akan digunakannya untuk menyerang kerajaan Laut Selatan," Impu Widanu menjelaskan. "Baik Danu, aku mengerti," balas Wanarupa dengan singkat. "Ingatlah Paman, di atas langit masih ada langit. Jangan sampai Paman dikuasai hawa nafsu hingga berbuat sesuatu yang merugikan diri sendiri," balas Widanu sambil tersenyum. Setelah mengerti apa yang dimaksud oleh Widanu, Wanarupa pun langsung berpamitan untuk segera pergi menuju kerajaan Laut Selatan. Sedangkan Widanu akan menunggu kedatangan ratu penguasa Laut Selatan itu di lembah Balulang. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Widanu pun langsung melesat menuju ke lembah Balulang. Dan sesampainya di sana, Widanu pun mencari tempat yang aman untuk memantau apa yang sedang terjadi di lembah Balulang saat ini. Dari pengamatan Widanu terlihat sosok-sosok makhluk gaib terus mengobrak-ngabrik lembah Balulang, terutama di dalam gua Nagawana. Semua makhluk gaib termasuk sang ratu ular pun terlihat hampir menyerah karena tidak juga dapat menemukan benda mustika yang sedang mereka cari.
Mengetahui hal itu, Widanu pun segera mengirimkan pesan kepada ayahnya agar segera menyusulnya ke lembah Balulang. Tidak lama berselang, Sudiro, Abauta, Eyang Jagadgiri, Eyang Jagatmadya serta Ki Jagatmadya dan juga Gatra Pawira serta Ki Wanasela, Ki Wanataru dan Wanageni muncul tidak jauh dari tempat Widanu berada. Karena Sudiro telah menyampaikan maksud dari Widanu, tanpa menunggu lagi mereka pun langsung datang dan menyerang pasukan dari kerajaan Siluman Ular yang sedang mencari mustika Nagawana di lembah Balulang. Karena tidak ingin mengalami kesalahan seperti sebelumnya, Sudiro pun meminta sosok Tirtabagja keluar dari dalam tubuhnya dan ikut bertarung menghadapi pasukan kerajaan gaib yang terlihat sangat banyak itu. Lesatan energi dan bola api yang datang dari arah kubu Sudiro pun jelas membuat pasukan Sang Ratu Ular terkejut. Karena tidak siap, sosok-sosok makhluk gaib itu pun dengan mudahnya terkena serangan yang mengalir deras dari Sudiro dan yang lainnya. Sementara itu, Widanu yang telah berubah wujudnya menjadi sosok kera besar yang pernah dilihatnya pun terus menyerang pasukan dari kerajaan Siluman Ular. Sosok Widanu yang terlihat mengerikan dengan palu gada besar di tangannya itu sempat membuat Sudiro dan Abauta tersenyum keheranan. Mereka tidak menyangka jika Widanu memilih meniru sosok Raja Kera dari Mandala Alas Wetan yang bernama Sugali itu. Pertempuran pun terlihat seimbang kala itu. Walau kalah jumlah, tapi kubu Sudiro mampu memberikan perlawanan yang sengit untuk pasukan dari kerajaan Siluman Ular tersebut. Sang Ratu Siluman Ular yang awalnya hanya melihat pertempuran itu akhirnya turun ke Palagan. Tanpa banyak basa-basi, Sang Ratu Siluman Ular pun langsung menyerang Abauta yang diketahuinya jika sosok lelaki tua itu adalah orang yang mengetahui di mana mustika Nagawana berada. Tidak ingin terjadi sesuatu kepada Abauta, sosok kera besar yang merupakan perwujudan dari Widanu pun langsung melesat dan mengambil alih pertempuran. Sosok Sugali itu meminta Abauta untuk pergi dan mencari lawan yang sepadan dengannya. "Bukankah kau penguasa Mandala Alas Wetan, monyet tua? Tapi kenapa kau ada di sini?" tanya Sang Ratu Siluman Ular yang bernama Dewi Anggari itu. "Apakah kabar kematianmu di tangan Sudiro itu hanyalah bualan semata? Atau mungkin Sudiro telah dapat menjinakkanmu, monyet hutan?" Tanpa menjawab pertanyaan dari penguasa kerajaan yang menjadi tempat untuk mencari pesugihan itu, sosok Sugali pun langsung melesat dan menyerang Ratu Siluman Ular tersebut. Dan pertempuran hebat pun terjadi hingga menimbulkan hempasan energi ke seluruh tempat di lembah Balulang. Sementara itu, Sudiro terlihat terus membantai pasukan dari kerajaan Siluman Ular itu dengan ajian Sindung Geni miliknya. Walaupun tanpa bertriwikrama dengan Tirtabagja, tapi kekuatan Sudiro terlihat sungguh luar biasa. Energi yang terus keluar dari dalam tubuhnya pun tidak berkurang walaupun sudah puluhan makhluk gaib dimusnahkannya. Gatra Pawira pun tampak tidak terbendung lagi. 4 pedang di keempat tangannya terus menebas dan menghujam lawan-lawannya hingga banyak makhluk gaib yang berubah menjadi kepulan asap di tangannya. Tidak mau kalah dari Gatra Pawira, sosok Tirtabagja yang jarang bertarung sendiri pun mulai memperlihatkan kesaktiannya. Sosok ular berwarna merah itu dengan cepat berubah wujud hingga menyulitkan lawan-lawannya. Walaupun tanpa senjata di tangannya, tapi kilatan-kilatan cahaya yang keluar dari mulutnya dapat dengan mudah membakar musuh-musuhnya. Abauta, Eyang Jagadgiri dan Eyang Jagatbaruna serta Ki Jagatmadya berdiri sejajar menyambut puluhan pasukan yang datang ke arahnya dengan kesaktian yang mereka miliki. Para sesepuh itu tidak mengalami kesulitan untuk mengajar sosok-sosok makhluk gaib yang wujudnya terlihat sangat aneh. Berbeda dengan Wanageni dan Ki Wanasela serta Ki Wanataru, mereka mendapatkan lawan yang sebanding yang tidak lain adalah para punggawa utama dari kerajaan Siluman Ular itu. Wanageni yang tubuhnya terlihat sangat besar diselimuti api itu bertarung dengan seluruh kemampuannya menghadapi sosok ular hitam dengan garis putih di tubuhnya. Entah dari jenis apa sosok ular besar tersebut, tapi yang jelas sosok itu terlihat dapat mengimbangi kesaktian Wanageni. Dua sosok makhluk gaib yang sama-sama menggenggam bilah keris hitam pun tidak kalah heroiknya dengan yang lain. Sosok Ki Wanasela dan Ki Wanataru terlihat bahu-membahu menghadapi sosok ular besar yang berwarna putih dan memiliki garis hitam di tubuhnya. Di saat pertempuran gaib sedang berlangsung dengan sengit, tiba-tiba semua makhluk yang berada di lembah Balulang dikejutkan dengan angin yang berhembus sangat kencang. Saking kencangnya angin itu pun mengembaskan para pasukan kerajaan Siluman Ular yang memiliki kesaktian rendah.
Setelah hembusan angin kencang itu berhenti, sosok Ratu Siluman Ular pun dibuat terkejut dengan kedatangan sosok Kanjeng Ratu, penguasa Laut Selatan. Sosok yang sangat disegani itu terlihat datang bersama naga putih besar yang tidak lain adalah sosok Wanarupa yang sedang berwujud Eyang Nagawana. Bersama dengan itu, Sudiro pun meminta Abauta dan yang lainnya untuk menjauh dari tempat penguasa Laut Selatan itu berada, karena Sudiro tahu jika tugas mereka sudah selesai kala itu. "Aku dengar kau sudah dapat membawa bocah pemilik ilmu Pancawara itu ke istanamu di Ajeng," tanya sang ratu penguasa Laut Selatan sambil tersenyum. "Lalu apa yang sedang kau cari di tempat ini?" Ibu sang ratu menanyakan kembali. "Aku sedang mencari bocah Pancawara yang berhasil melarikan diri dari istanaku, Kanjeng Nyai," jawab sosok Ratu Siluman Ular itu dengan wajah tertunduk. "Benarkah itu di Ajeng? Apa aku tidak salah dengar?" tanya Kanjeng Ratu dengan wajah yang mulai terlihat murka. "Di tempat ini, yang aku percayai hanyalah sosok naga petapa itu di Ajeng. Dialah yang membawaku ke tempat ini, dan naga itulah yang memberitahuku jika kau sedang mengobrak-abrik tempat yang dianggap suci olehnya," ujar sang ratu penguasa Laut Selatan yang wajahnya terlihat sangat menyeramkan kala itu. "Ampuni aku, Kanjeng Nyai. Aku tidak bermaksud untuk mengkhianatimu," balas Ratu Siluman Ular dengan wajah tertunduk lesu. "Aku sudah tahu niat busukmu, Dewi Anggari. Sekarang kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, dan ingatlah di Ajeng, hukuman bagi pengkhianat adalah sebuah kematian," ujar Kanjeng Ratu penguasa Laut Selatan dengan tegas. Setelah sang ratu menyelesaikan pembicaraannya, tiba-tiba saja muncul pasukan dari kerajaan Laut Selatan yang jumlahnya sangatlah banyak. Para pasukan yang bersenjatakan tombak dan pedang itu mulai menangkap pasukan dari kerajaan Siluman Ular dan membawa mereka semua untuk pergi. Sementara itu, sosok naga berwarna merah menyala pun mulai menghampiri Dewi Anggari atau sang ratu Siluman Ular. Sosok naga merah itu yang merupakan sosok pati pengganti naga hijau itu langsung mengikat tubuh Dewi Anggari dan membawanya pergi menuju ke kerajaan Laut Selatan. Tempat yang sebelumnya dipenuhi oleh ratusan makhluk gaib itu berangsur-angsur mulai sepi dan tinggal menyisakan Sudiro, Abauta, Eyang Jagadgiri, Eyang Jagat Baruna, dan Ki Jagat Madya, serta Gatra Pawira, Tirta Bagya, Wanageni, Ki Wanasela, Ki Wanataru, dan sosok Sugali yang merupakan perwujudan dari Widanu. "Banyak manusia dan makhluk gaib yang telah mengkhianatiku. Salah satunya adalah kau, Jagat Madya, dan kau juga, Sugali," ujar sosok ratu penguasa Laut Selatan sambil menunjuk ke arah Ki Jagat Madya dan juga Sugali. "Tentunya aku akan membalas perbuatan kalian suatu saat nanti," ibu sang ratu menambahkan. "Dan untuk kalian semua, urusan kita belum usai. Walau saat ini bocah Pancawara itu sudah berada di istana Dewi Anggari, tapi hal itu belum dapat menebus kesalahannya karena telah membunuh pati dari kerajaan gaib yang sangat disegani," ujar sang ratu dengan sangat tegas. Setelah mengatakan hal itu, ratu pun berbicara dengan sosok Nagawana yang tidak lain adalah sosok Wanarupa. Sang ratu terlihat sangat berterima kasih kepada Nagawana yang telah membantunya mengungkap pengkhianatan yang telah dilakukan oleh abdi setianya. Sosok Nagawana pun meminta balas budinya kepada sang ratu dengan maafkan Sudiro serta Abauta dan yang lainnya, terutama Ki Jagat Madya. Tapi sang ratu masih enggan memberi mereka maaf karena menganggap kesalahan yang dilakukan oleh Widanu terlalu besar. Karena tidak ingin berdebat dengan sosok ratu penguasa kerajaan Laut Selatan yang terkenal memiliki kesaktian tinggi itu, Nagawana pun tidak lagi melanjutkan permintaannya dan mengembalikan semua keputusan kepada sang ratu. Setelah memastikan jika Kanjeng Ratu telah pergi, Widanu dan juga Wanarupa langsung kembali ke wujud aslinya dan dia tidak ingin berlama-lama di lembah Balulang. Ki Jagat Madya pun mengajak semua orang dan makhluk gaib untuk kembali ke lembah Jagat Maya. Tangis haru pun menyambut kedatangan Widanu di lembah Jagat Maya. Sri Kanti yang merasa sangat bahagia dengan kedatangan anak semata wayang itu langsung memeluk erat tubuh Widanu sambil terus menangis. Hal yang sama pun dilakukan Nyai Semala serta Warijan dan juga Bima Karsa. Mereka merasa sangat senang dengan kembalinya Widanu di tengah-tengah mereka. Nyai Arum dan juga Retno pun terlihat menghampiri Widanu. Keduanya tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih karena Widanu telah menyelamatkan mereka dari penjara gaib yang sudah lama mengurungnya. Walau merasa sangat kehilangan lembah Balulang,
Tapi baik Sudiro maupun Abauta sangat bersyukur dapat berada di lembah jagat maya yang pastinya menjadi tempat aman yang melindungi mereka dari ancaman serangan makhluk-makhluk gaib yang diutus oleh Ratu Penguasa Laut Selatan. Permasalahan belumlah usai karena sosok Widanu yang masih berada di penjara gaib Istana Siluman Ular bersama sosok Jagat Madya perlahan telah sirna seiring berkurangnya energi Pancawara yang berada di tempat itu. Sungguh sebuah keberuntungan besar bagi Sudiro dan yang lainnya, karena Dewi Anggari atau Ratu Siluman Ular tidak menyadari jika Jagat Madya ikut dalam pertempuran di lembah Balulang. Baik Sudiro, Abauta dan juga Eyang Jagat Giri serta Ki Jagat Madya dan Eyang Jagat Baruna menduga jika perangkap Widanu adalah bagian dari rencana yang dilakukan Dewi Anggari tanpa sepengetahuan dari Ratu Penguasa Laut Selatan itu, sehingga sang ratu tidak mengetahui jika seharusnya Ki Jagat Madya tidak berada di lembah Balulang saat itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.